Halo semuanya, nama saya Muhammad Azra Syamputra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ayunda. Halo, perkenalkan nama saya Octavia Ladamanik dari English Education C 2019 Universitas Negeri Medan. Saya anggota kelompok dari Rizka yang bernamakan Peprina Rubia dari kelas Dik C19. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Artika Sitompul. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi statistika yang berhubungan dengan. So, here we go! Korelasi ganda merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat hubungan dari 3 variabel atau bahkan lebih. Nah, di mana 2 variabel merupakan divisi independen dan satu lagi merupakan variabel dependen. Bedanya dengan analisis korelasi parsial, dalam metode ini tidak ada variabel independen yang dijadikan sebagai variabel kontrol. Jika ingin melakukan perhitungan manual tanpa bantuan software, maka kita harus menghitung korelasi sederhana antara satu variabel dengan variabel lainnya. Barulah bisa dilakukan perhitungan korelasi berganda. Analisis korelasi ganda merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel terikat atau terpengaruh yang biasa disebut dengan variabel Y dengan 2 atau lebih variabel bebas atau variabel pengaruh yang sering disebut dengan variabel X. Pada umumnya, analisis korelasi ganda bertujuan untuk mencari hubungan antara 2 atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, analisis korelasi ganda juga diperuntukkan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antar 2 atau lebih variabel independen terhadap dependen. Melalui korelasi ganda, keeratan dan kekuatan hubungan antara variabel tersebut dapat diketahui. Nah, keeratan hubungan dapat dinyatakan dengan istilah koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ganda adalah indeks ataupun angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 3 variabel ataupun lebih. Nah, koefisien korelasi merupakan besar kecilnya yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu biasanya disimbolkan dengan huruf R. Nah, besar kecilnya koefisien korelasi dapat dinyatakan dengan antara -1, 0, dan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan analisis korelasi ganda. Menurut Hasanah tahun 2016, langkah-langkah untuk melakukan analisis korelasi ganda yaitu: yang pertama, buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, buatlah H1 dan H0 dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Dan yang keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil dari korelasi, kemudian hitung korelasi ganda yang disebut dengan R dengan rumus di mana koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2. Di sini koefisien korelasi X1 terhadap Y, koefisien korelasi X2 terhadap Y, koefisien korelasi X1 terhadap X2, dan yang terakhir, tetapkan taraf signifikansi sebaiknya disamakan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang nomor 6 itu tentukan kriteria pengujian R, yaitu HA itu tidak signifikan, H0 itu signifikan. H itu RY X1 X2 sama dengan 0, H0 itu RY X1 X2 tidak sama dengan 0. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0 itu tidak signifikan. Ataupun F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 signifikan. Selanjutnya yang ketujuh itu mencari koefisien determinasi, yaitu dengan rumus KP
R kuadrat kali 100%, di mana KP itu bisa disebut besarnya koefisien penentuan atau determinan, dan R itu koefisien korelasi. Koefisien determinasi itu angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X bebas terhadap variabel Y ataupun terikat. Yang nomor 8 itu mencari F hitung dengan rumus R nilai koefisien korelasi ganda, K itu jumlah variabel bebas, dan N itu jumlah sampel. Nomor 9 selanjutnya nomor 9, cari F tabel. Nilai F tabel dapat dicari pada tabel F tabel dengan ketentuan F tabel sama dengan F dalam kurung alfa K dk, di mana dk itu dk pembilang sama dengan K, dk penyebut itu sama dengan N minus K minus 1, dan di mana K itu disebut banyaknya variabel bebas dan N itu banyaknya anggota sampel. Dengan melihat tabel F didapat nilai F tabel. Nah, adapun kaidah pengujian yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka tidak ada hubungan. Sedangkan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka ada hubungan 1:1 dibandingkan F hitung dan F tabel. Nah, tujuannya untuk membandingkan F hitung dan F tabel ialah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara atau tidaknya antara variabel X dan variabel Y. Analisis kolerasi parsial atau partial correlation digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai -1. Nilai ini semakin dekat dengan 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel tersebut semakin kuat. Adapun sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik maka Y naik, dan nilai yang negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik maka Y turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval ataupun rasio. Menurut Sugiono tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi seperti ini. 0,199 itu sama dengan sangat rendah. Nah, 0,20 sampai 0,399 itu rendah. 0,40 sampai dengan 0,599 itu sedang. Sedangkan 0,60 sampai 0,799 itu kuat. Nah, 0,80 sama dengan 1000 itu sama dengan sangat kuat. Berikut adalah contoh dari sifat koefisien kolerasi. Nah, di sini ada catatannya, yaitu yang pertama, tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Nilainya berkisar antara -1 dan 1. Tanda positif atau negatif arah hubungan, positif yaitu searah dan negatif yaitu berlawanan arah. Selanjutnya, besaran angka koefisien kolerasi yaitu kekuatan hubungan. Nah, untuk linearnya sendiri, negatif kuat, yaitu dimulai dari -1, dan 0 itu tidak ada hubungan, 1 yaitu positif yang kuat. Ini adalah koefisien kolerasi. Untuk pengkategorian kekuatan hubungan, bisa dilihat yang berada dalam tabel, yaitu dari 0,00 sampai 0,199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan dari 0,80 sampai 1000 itu udah sangat kuat atau hubungan yang sempurna. Dan berikut ini adalah bentuk gambar scatter plot dari koefisien kolerasi.
Untuk mengetahui koefisien kolerasi dengan kolerasi pada parsial, dilakukan terlebih dahulu perhitungan korelasi tunggal dengan rumus sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang menghitung koefisien korelasi parsial. Dapat digunakan rumusnya sebagai berikut. Di sini terdapat rumusnya RY dikali X1 dikurang X2 sama dengan RY X1 dikurang RY X2 Rx1 X2 per akar 1 kurang R kuadrat X1 X2 dikali akar 1 kurang R kuadrat Y X2, dimana di sini dikatakan RY X1 disebut korelasi antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X1. RY X2 dapat dikatakan korelasi antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X2. Dan yang terakhir, Rx1 X2 dikatakan di sini korelasi antara variabel bebas X1 dengan variabel bebas X2. Berikut adalah contoh soal dari kolerasi ganda. Soalnya adalah, pada tabel di samping ini merupakan penelitian hubungan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap presentasi belajar statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random dengan A sama dengan 0,05. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data mengenai hasil tingkat kepercayaan diri X1, motivasi X2, dan presentasi belajar statistik Y sebagai berikut. Berikut adalah tabelnya dan penyelesaian soal dari kolerasi ganda.
tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, sedangkan tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut. Maksudnya di sini pengaruhnya yang telah dianalisis melalui analisis korelasi tersebut. Nah, analisis regresi biasa disebut juga dengan ANREG. Nah, analisis jenis ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengukur bentuk di antara keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Nah, analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel, sedangkan koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dengan penyakit kanker berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa, dan seterusnya. Dalam analisis regresi, kita tidak menggunakan pengukuran tersebut. Analisis regresi mencoba untuk memprediksi nilai rata-rata suatu variabel yang sudah diketahui nilainya, berdasarkan suatu variabel yang juga sudah diketahui nilainya. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah kita dapat memprediksi nilai rata-rata ujian statistik berdasarkan nilai hasil ujian matematika. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.